Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alif Alam Java. Jika Anda ingin berternak tetapi masih bingung dengan berbagai macam alasan, entah itu persoalan pakan, kandang, ataupun dana, ataupun yang lainnya, lebih baik saran saya yaitu maju aja dulu. Masalah ke depan biar kita sama-sama jalan. Jadi intinya ya, hal yang kita pikirkan itu jika terus menerus kita pikirkan, maka kita nggak akan melangkah-melangkah, dan itu merupakan yang belum ada wujudnya, itu hal yang goib. Jadi hal yang goib itu ya itu merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah maha goib, maka kita berjalan yang ada aja dulu, karena yang belum kita ketahui nanti akan datang sendirinya. Nah, seperti halnya saya yang sebelum saya mempunyai anak ayam, beli DOC sebelum saya berternak ayam ya. Jadi saya kan memang mempunyai rencana memiliki maggot dulu untuk makan ayam ya, agar menekan biaya pakan. Akan tetapi saya sudah fermentasi pakan ya, sama maksud saya sudah fermentasi pakan untuk maggot untuk memancingnya, dan beberapa hari maggot itu nggak datang dan nggak dapat sama sekali telurnya ataupun maggotnya ya, bahkan lalatnya pun saya nggak melihat. Nah, akan tetapi setelah saya sudah mempunyai ayam ya, sudah mempunyai anak ayam, sudah mulai berternak, alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya melihat maggot di sini ya, maksud saya melihat bibit maggot ya, atau lalat BSF ya. Saya melihat lalat BSF di sekitar kandang saya, mungkin karena pakan dari ayam saya itu menggunakan fermentasi ya, jadi mungkin tertarik karena baunya ya. Nah, dari hal tersebut saya sudah melakukan rencana untuk pemancingan lalat maggot BSF kembali ya. Tetapi setelah saya mempunyai azula seperti yang saya review kemarin ya, yang belum saya kasih apa-apa, saya akan kasihkan pupuk kandang ataupun kotoran ayam yang sudah lebur ya, karena saya rasa itu udah menjadi pupuk karena sudah sudah terurai sama lalat-lalat hijau yang ada di sekitar sini. Nah, saya ingin mengambil itu, dan ternyata tanpa saya sadari, saat saya mengambil kotoran tersebut ada maggot dari lalat BSF tersebut, Kang. Nah, seperti apakah lalat maggotnya? Maka kita simak yuk, kita ke kandang, Kang. Oke, ini kandang saya masih belum sempurna ya. Maksudnya kalau sempurna sih enggak, maksudnya belum jadi lah, karena masih belum pada turun di sini. Nah, setelah saya ingin membuang kotoran ya, karena saya juga sudah membuang kotorannya dulu waktu baru beberapa hari, dan sudah saya rencanakan untuk menjadikan pupuk organik atau pupuk kandang ya. Saya juga ini rencananya waktu lalu dibersihkan lagi, ingin sekalian ingin dibersihkan. Nah, waktu itu saya rencana ingin mengambil ini nih, yang seperti ini nih, yang sudah bisa dijadikan pupuk ya. Nah, ini kan kayak gini, fokus. Nah, ini dia sudah mirip pupuk lah. Kalau ke tanaman mungkin belum 100%, tapi kalau untuk yang di air azula sepertinya bisa ya, yang sudah seperti ini, fokus. Nah, setelah saya mengambil seperti ini, ternyata di sini banyak belatung BSF-nya ya, atau BSF-nya lah, bisa Anda lihat. Bahkan sudah besar-besar ya. Nah, sudah besar-besar BSF-nya. Tetapi masih banyak juga belatung lalat hijaunya di sini. Jadi saya harus memilihnya untuk memisahkan antara BSF, belatung BSF, dan juga belatung lalat hijau. Oke, Kang, kita akan mulai prosesnya karena saya di sini tangan satunya pegang kamera. Jadi bagaimana? Menggunakan kaki aja ya ininya ya. Sebenarnya bisa sih itu diambil ya, karena ini bentuknya seperti laci, tapi nggak akan saya ambil semua dulu ya. Saya akan coba dipilih beberapa saja. Wow, banyak sekali ya, ini rezeki termasuknya ya, bagi yang ngerti ini rezeki tanpa terduga ya. Karena waktu saya mancing BSF itu nggak dapat sama sekali loh yang datang, baik itu bibitannya, telurnya. Kalau bibitannya nggak datang
apalagi telurnya. Tapi ternyata di sini wah ya, mengolah sampah menjadi berkah ya. Ya, kita coba ambil secukupnya saja ya, karena saya rasa meskipun segini lumayan juga untuk memisahkan antara maggot BSF dan juga lalat hijau. Ini sudah besar-besar ya. Oke kan, kita akan coba memisahkan dulu ya, memisahkan. Nah, di sini saya sudah sediakan karung. Coba dari setengah ember ini. Wow, buset cu, banyak amat Kang, banyak amat ya. Ini nggak terduga ya saya. Wah, ini juga sudah terurai bagus ya untuk pembuatan, untuk pengomposan sudah terurai bagus ini kalau untuk membuat kompos ya. Coba fokus. Nah, ini dia bagus ya. Ini bahkan bisa dibilang kemarin waktu saya mau memberikan untuk azolla masih banyak belatung alat hijaunya, ternyata malah lebih dominan BSF sekarang Kang. Bisa Anda lihat ya, sekarang lebih dominan ke BSF. Ternyata blur, sorry. Tuh, lalat hijaunya malah sekarang masih bisa dilihat malah sedikit. Tuh, ini nih yang kayak gini nih, yang belatung lalat hijau nih, yang kayak gini nih Kang, belatung lalat hijau Kang. Ini belatung lalat hijau ya, gerakannya cepat sekali kayak gini ya, agresif dan juga lebih kinclong ya. Itu kan jatuh lebih kinclong ya. Kali ini kalau BSF dari maggot kayak gini nih, kita zoom, itu gede, gerakannya juga nggak terlalu agresif ya gitu. Nah, ini kalau yang ini nih, yang kecil nih, itu kan agresif sekali kan. Itu yang kecil lalat hijau itu warnanya juga cerah ya. Kalau lalat hijau ataupun lalat kotoran ataupun lalat yang menebarkan penyakit, kalau BSF kan nggak menyebar penyakit. Nah, kemarin waktu saya lihat beberapa hari yang lalu itu lebih dominan lalat hijaunya, sekarang malah lebih dominan ke belatung BSF nya Kang. Wow, ini sudah besar, malah besar-besar sekali Kang. Bisa Anda lihat ya, ini sudah besar sekali. Nah, jadi saya juga review sedikit ya perbedaannya. Jadi kalau perbedaan maggot BSF itu gede kayak gini nih Kang, gede ini, terus juga agak bergerigi-gerigi kayak gitu ya. Kalau nanti yang lalu itu sudah saya jelaskan ya. Bagi yang kurang jelas bisa komentar, jangan lupa di subscribe. Saya akan coba memilah ya, tapi sudah kemungkinan ini nih BSF semua sih, lalat hijaunya malah hanya dikit ini. Wah, ini kalau ini kita kasih ke sini ya. Itu kan tempat pakannya juga. Wah, tapi kemungkinan mudah-mudahan di rak yang lainnya itu isinya BSF semua Kang, biar nggak susah-susah dipilih. Ini kan hanya beberapa aja nih, tinggal dibuang-buang aja belatung lalat hijaunya nih ya. Oke. Nah, ini dia hasilnya ya, hasil maggot dari satu kotak kandang anak ayam saya yang kira-kira 50-an yaitu ya. Jadi hasilnya segini banyak ya, hampir semuanya, bahkan maggot ini ya BSF, hampir semuanya maggot BSF, kecil sedikit belatung lalat hijaunya, maggot lalat hijaunya malah sedikit. Bisa Anda lihat ya, hasilnya ini banyak sekali ya. Ini dari satu ini loh, satu kotak kandang saya, karena kan kandang saya bertingkat ya. Jadi kira-kira 5 dari 50-an anak ayam ya, 50-an, karena kandang ayam saya kan itu
meskipun disekat bolong, jadi kadang yang dari kanan masuk ke kiri, kiri dari masuk ke kanan, jadi kira-kira 50-an lah. Ini hasil dari 2 minggu lebih ya, karena waktu itu saya baru membuang kotorannya 1 kali kalau nggak salah. Ini kira-kira 2 minggu. Ini sudah saya ayak ya, pakai ini tadi, pakai yang gratisan aja semuanya, pokoknya yang gratisan lah ya, mengolah sampah menjadi berkah intinya sih ya. Nah, dan hasil dari pengurainya itu sisanya ini ya, tadi yang sudah lembut-lembutnya ini, kotorannya tadi yang ini ya, yang masih besar-besarnya saya taruh di maggot, dan yang sudah kecil-kecilnya saya taruh di karung ini. Rencananya saya ini untuk pembuatan pupuk ya, pupuk kandang untuk penyubur tanah. Kemungkinan akan saya fermentasi lagi ya, meskipun hasilnya sudah bagus seperti ini, hasil dari penguraian maggot BSF dan juga maggot lalat hijau, belatung lalat hijau yang ada di situ. Tapi untuk tanaman biar lebih aman lagi akan saya fermentasi lagi ya. Nanti mungkin videonya akan menyusul ya, karena saya juga belum mempunyai tanaman ataupun rencana tanamannya, masih bingung. Kita masih fokus ke ini aja dulu ya, ayam. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.